Denver, lirih Arabella. Wanita itu masih tidak percaya bahwa suaminya ada di hadapannya sekarang. "Iya, pergi," ucap Arabella dengan dingin. "Aku ingin bicara padamu, Bel. Pergi. Kumohon. Kubilang pergi, Denver," ucap Arabella berusaha menutup pintu. Namun kaki kanan Denver menghalangi pintu itu untuk tertutup rapat. "Aku ingin bicara berdua denganmu. Aku tak ingin. Pergilah atau kakimu akan terluka," ancam Arabella, namun tak ada rasa takut sedikit pun yang tergambar dari wajah tampan Denver. "Silahkan jika kamu tega." "Tentu." Arabella mulai menggerakkan pintunya, namun ia urungkan. "Sial sekali." Denver menang sekali lagi. "Kubilang pergi, Denver. Kalau tidak apa? Aku akan berteriak kalau kamu akan melecehkanku." "Kamu istriku. Apa salah jika aku melecehkanmu?" "Diam. Biarkan aku masuk. Kita akan bicara baik-baik." "Tidak, Arabella. Pergi, Denver." "Dengar, aku tidak akan pergi." "Baiklah, aku akan menelpon polisi." "Kamu melupakan kalau suamimu ini adalah orang berpengaruh, Arabella." "Iya, tapi tidak di sini, Denver." "Maksudmu?" "Kekuasaanmu tidak berlaku sedikit pun di sini tanpa campur tangan seorang Felix. Begitukah? Ini bukan New York dan juga Italia. Ini bukan daerah kekuasaanmu. Jadi, semua kekuasaanmu di Macau tidak ada artinya sama sekali." "Lalu, dan itu adalah senjataku." "Baiklah, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku akan berteriak." "Silahkan." "Oke." Arabella menengok ke arah kanan dan kirinya. Kosong, tidak ada orang. Lalu bagaimana caranya dia lolos dari Denver? "Tolong! Pria ini ingin melecehkanku!" teriak Arabella saat melihat seorang pegawai hotel datang dari sisi kiri. "Apa yang kamu lakukan?" desis Denver. Ia tak percaya kalau Arabella benar-benar mewujudkan ancamannya. "Tolong! Tolong aku! Pria ini, teriakan Arabella terpotong karena dengan gerakan cepat Denver menggendong tubuh Arabella ala Brindle style. "Turunkan aku! Lepaskan, Denver! Jangan banyak bergerak, nanti kamu jatuh." "Biarkan, lepaskan aku, keparat. Jangan mengumpat terus, Arabella." "Turunkan aku!" Arabella berusaha melepaskan diri hingga membuat Denver sedikit kehilangan keseimbangannya. "Kubilang jangan bergerak, bagaimana jika terjadi apa-apa pada anak kita nanti?" Arabella menatap wajah tegas Denver. Benarkah yang tadi dia dengar? Denver menyebut bayinya dengan sebutan anak kita. Apa itu artinya Jonathan sudah memberitahu semuanya kepada Denver? Denver menurunkan tubuh Arabella di sisi ranjang tanpa memberi jarak antara dirinya dan istrinya yang terlihat masih syok. "Mau apa kamu?" "Katanya mau dilecehkan." "Apa maksudmu?" "Kamu berteriak dilecehkan, lalu sekarang aku mewujudkannya." "Jangan gila kamu. Lagi pula aku sudah 2 minggu berpuasa, Bel." "Diam." "Kamu menginginkannya juga kan?" "Tidak." "Lalu bagaimana bisa kamu memakai jas milikku?" Arabella segera mengalihkan pandangannya ke bawah. Sial, ia belum melepaskan jas milik Denver. "Ini bukan milikmu." "Kamu yakin?" "Iya." "Lalu apa ini?" Denver mengambil sesuatu di dalam saku jas itu dan ternyata sebuah sapu tangan berlambang Lorenzo di sana. Itu kamu merindukanku kan?" "Tidak, aku tidak percaya." "Pergi." "Baiklah, tunggu." Denver menundukkan tubuhnya hingga wajahnya sejajar dengan perut Arabella. Denver membelai pelan di sana. Arabella merasa nyaman saat Denver membelai perutnya dengan lembut. Apakah ini yang dirasakan anaknya sekarang? Maafkan Daddy karena meragukanmu. Maaf karena Daddy berupaya untuk membunuhmu. Maafkan Daddy ya." Arabella membeku di tempatnya saat mendengar kata demi kata yang dilontarkan oleh Denver. "Kamu tahu, Daddy sangat bahagia kamu bisa menjaga mamimu dengan menyakiti Daddy." "Apa maksudmu?" "Jonathan bilang, mual dan muntah yang kurasakan mungkin karena bayi ini ingin memberikan hukuman padaku, tapi tak apa, aku menerimanya." "Jadi kamu tidak ikhlas begitu? Kamu menginginkan aku tersiksa sama sepertimu?" "Tidak, aku malah bersyukur kalau kamu tak merasakannya, Bel." "Bagus, berarti kamu tuh sadar." "Maaf ya, sekali lagi. Aku butuh waktu, dan kamu tak usah menghiburku dengan menyebut bayi ini adalah milikmu. Ini hanyalah bayiku."
Arabella, aku ayahnya. Kamu yakin? Bukannya kamu meragukannya? Aku sudah mengetahui segalanya. Terserah, sekarang aku tak ingin kamu menyebut dirimu Daddy lagi sebelum aku mengizinkannya. Tapi, jika kamu keberatan, silakan pergi. Baiklah, baiklah. Denver merenggut. Pria itu berjalan menjauhi Arabella lalu memasuki kamar mandi. Bahkan pria itu masih mengumpat di sana. Denver menggeram saat mendapatkan penolakan dari Arabella. Ia salah. Ia terlalu gegabah dalam bertindak. Dia tahu, tapi entahlah. Dia sakit saat Arabella menolaknya. Jika istrinya saja tidak bisa memaafkannya, bagaimana dengan bayinya? Denver meremas rambutnya itu. Ia menggeram tertahan. Pria itu meninju tembok di hadapannya. Kamu brengsek, Denver. Kamu biadab, bodoh, gegabah, arogan. Kamu terlalu percaya pada egomu sendiri. Arabella mendengar teriakan Denver. Ia sebenarnya sudah berusaha melupakan kesalahan suaminya. Tapi jika makian Denver kembali terngiang di hatinya, maka hatinya kembali terluka. Apa yang kulakukan, Tuhan? Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Rutuk Denver meninju kembali tembok itu hingga tangannya terluka. Arabella nyeri saat mendengar semua kata-kata yang Denver lontarkan untuk dirinya sendiri. Arabella menghela nafasnya dengan lembut. Aku mencoba melupakan semuanya, Denver, tapi jika kamu meminta izin dariku untuk bayi ini, aku masih butuh waktu. Ujar Arabella namun masih bisa didengar oleh Denver. Bagaimana bisa kamu tidak membiarkan aku menyebut diriku sebagai sendiri Daddy untuk anak itu? Itu adalah anakku. Arabella hanya menggeleng menanggapi tingkah Denver. Ia membelai perutnya dan berbisik pelan. Mami tahu Daddymu melakukan kesalahan, tapi semoga kamu mau memaafkannya. Daddymu itu memang pemarah, suka mengumpat, dan menyebalkan, tapi kamu akan bangga mendapatkan Daddy sepertinya. Dia akan menjaga kita. Tapi untuk sekarang, Mami ingin memberi pelajaran dulu pada si tuan marah itu. Maafkan Mami karena mendinginkan Dedimu, gumam Arabella. Aku ikut andil dalam proses pembuatannya dan kamu melarangku. Itu tidak adil. Arabella membelalakkan matanya. Bagaimana bisa suaminya berbicara seperti itu? Aku yang menabur benihnya. Aku yang mengalami morning sickness. Dan kamu melarangku. Ini benar-benar tidak adil. Aku tahu kesalahanku. Tapi itu sungguh tidak adil untukku, Arabella. Jangan berbicara vulgar. Aku tak ingin anakku mendengar umpatan tak bermutu darimu. Dan anggap aja itu adalah balasan dariku atas sikapmu. Teriak Arabella. Baiklah, izinkan aku. Aku butuh waktu, ujar Arabella. Kamu menyebalkan, Bel. Kamu menghinaku. Aku tak ingin ya anakku memiliki ayah yang menghina ibunya sendiri. Tidak, bukan seperti itu. Terserah. Arabella mengelengoskan wajahnya. Denver keluar dari kamar mandi. Ia keluar hanya menggunakan bedrock. Pria itu mendekati Arabella dan mendudukkan dirinya di tepi ranjang. Ia memegang erat tangan Arabella. Aku hanya ingin kamu mengizinkanku. Aku bilang aku butuh waktu. Tapi aku masih mengingat kelakuanmu, Denver. Aku minta maaf. Aku akan memikirkannya. Jangan egois, Bel. Kamu tuh yang egois, ucap Arabella memutar bola matanya dengan malas. Jangan memainkan matamu. Aku tak ingin anak kita memiliki kelainan mata. Kamu, maaf. Pria itu berdiri dan berjalan cepat meraih ponselnya dan menelpon Jonathan. Belikan aku 1 set pakaian. Sekarang. Iya. Tapi ini jam 12 malam, Denver. Aku tak mau tahu. Belikan. Baiklah. Denver mematikan sambungan teleponnya dan ia pun mendudukkan tubuhnya ke sofa kecil di dalam kamar itu. Ia mengotak-atik ponselnya dan terlihat sedang menelpon. Bogam, hentikan pencarian Arabella. Aku sudah menemukannya. Nyonya sudah ditemukan, bos. Kamu tuli. Aku sudah bilang tadi, ketus Denver. Maaf, bos. Kembali bekerja seperti semula. Baiklah. Arabella tahu Denver sedang kesal, tapi wanita itu malah membelai perutnya dan melihat Denver yang sedang memijit pelipisnya. Kamu jangan seperti dedimu yang pemarah itu ya, nanti kasihan pasanganmu, gumam Arabella. Tak lama seorang mengetuk pintu. Denver berdiri dan berjalan cepat menuju pintu yang sudah ada Jonathan di sana. Ini, ujar Jonathan memberikan sebuah tas belanjaan yang isinya beberapa set pakaian santai. Oke, kamu sudah berbaikan dengannya? Belum, dia membuatku kesal. Hei,
Jangan begitu, mungkin itu karena hormon kehamilannya bukan? Ya, semoga. Baiklah, selamat berkesal Ria Denver. Jonathan terkekeh puas melihat penderitaan Denver. Denver mengunci pintu kamar dan ia pun bergegas berganti pakaian di kamar mandi. Setelah selesai, ia keluar dan melihat Arabella tengah memegang sebuah ponsel. Bukannya ponselmu tidak aktif. Ponsel itu aku matikan sejak 2 hari yang lalu. Lalu, itu ponsel siapa? Ya ponselku lah. Dari mana kamu dapat uang untuk membeli ponsel itu? Ini. Jonathan yang membelikannya. Dia bilang kamu bisa melacakku jika aku masih menggunakan ponsel itu. Jadi kalian sekomplotan? Iya. Bagus, aku seperti orang bodoh di sini. Bukannya memang begitu? Maksudmu? Jika kamu tak bodoh, mana mungkin kamu percaya pada foto itu dan meragukan kesetiaanku? Baiklah, maaf. Denver berjalan ke arah sofa dan mulai memejamkan matanya. Ia sedikit meringis saat menyadari punggung tangannya terluka. Arabella yang mendengar itu pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah Denver. Arabella berdiri dan mengambil air untuk mengompres luka Denver. Bodoh, apa maksudmu? Arabella tidak menjawab pertanyaan Denver. Ia hanya mengompres luka di punggung tangan pria itu. Kenapa kamu masih memperdulikanku? Sebiadab-biadabnya kamu tetap suamiku. Lalu, aku akan melupakan masalah kita jika kamu terluka. Tapi tetap, aku masih mau memikirkan semuanya, ujar Arabella tanpa menatap Denver. Ia hanya sibuk membersihkan darah di punggung tangan suaminya. Terima kasih, ucap Denver saat Arabella selesai membersihkan lukanya. Arabella tidak menanggapi ucapan Denver. Ia membawa kembali air ke dapur dan ia pun mendudukkan tubuhnya di ranjang. Ia membaca buku dan sesekali melirik ke arah Denver yang sibuk mencari posisi untuk tidur. Kamu mau apa? Tidur? Di sofa? Kamu mau kita tidur seranjang? Aku memberimu waktu, Bel. Baiklah, terserah. Arabella membaringkan tubuhnya membelakangi Denver. Wanita itu sesekali menengok ke belakang di mana Denver terlihat sekali tidak nyaman tertidur di sofa kecil seperti itu. Arabella menyibakkan selimutnya, menurunkan kakinya dan berjalan mendekati Denver. Bagaimanapun ia tidak tega melihat Denver tersiksa dengan posisi tidur seperti itu. Arabella menggerakkan pelan lengan Denver berharap pria itu membuka matanya. Denver, kamu jangan tidur di sini. Maksudmu aku tidur di kamar Jonathan begitu? Bukan. Lalu aku menyewa satu kamar lagi di sini? Ih, bukan. Lalu apa? Aku ingin kamu tidur seranjang denganku, ucap Arabella nyaris tak terdengar. Tapi pendengaran Denver masih berfungsi dengan baik. Pria itu langsung membuka matanya dan menatap wajah sendu Arabella. Aku tak ingin memaksamu. Aku tak merasa dipaksa. Aku akan memberimu waktu. Ku bilang aku sendiri yang menginginkanmu tidur seranjang denganku. Baiklah, kalau kamu memaksa. Denver bangkit dari tidurnya. Ia berjalan mendekati ranjang dan membaringkan tubuhnya menghadap kiri, sedangkan Arabella menghadap kanan. Mereka saling membelakangi, namun Arabella menginginkan sesuatu. Denver, kamu sudah tidur? Tanya Arabella tanpa melihat ke arah Denver. Kamu menginginkan sesuatu? Denver membalikkan tubuhnya menatap punggung Arabella. Iya, katakan. Bisakah aku meminta sesuatu darimu, Denver? Katakan. Bisa kamu peluk aku? Kamu yakin? Denver mengulas senyum tipis di bibirnya. Ia bahagia Arabellanya yang manja telah kembali. Iya, baiklah. Denver memeluk tubuh mungil Arabella dari belakang. Bayinya juga ingin dipeluk, ujar Arabella nyaris seperti merengek. Kalian memang manja, tapi aku suka. Denver tanpa kata meletakkan satu tangannya ke perut sang istri. Ia membelai pelan dan berharap waktu berhenti untuk beberapa saat. Pria itu begitu merindukan istri kecilnya yang ternyata sedang membawa bagian dari dirinya di dalam tubuh wanita itu. Jangan kepedean. Maksudmu? Ini keinginan bayinya, bukan aku. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada bayi kita karena mengerti keadaan kita sekarang. Jangan banyak bicara, aku mengantuk. Tidurlah. Denver mengecup pelan kepala Arabella. Kamu belum mendapatkan izin menciumku, Tuan Lorenzo. Oh ya Tuhan, apalagi ini? Aku butuh proses untuk memberikanmu izin atas segala kehidupanku setelah kamu memperlakukanku seperti seorang Tolong, jangan ingatkan lagi. Aku sangat menyesal, Bel. Sungguh. Sela Denver dengan cepat. Bagus kalau begitu. Jadi, apa boleh aku menciummu lagi? Tidak. Kamu jahat sekali, Bel. Diamlah. Denver mendengus, lalu ia berusaha memejamkan matanya untuk menggapai alam bawah sadarnya bersama sang istri.
Arabella membuka matanya perlahan dan pemandangan yang dia lihat adalah wajah Denver yang berjarak hanya beberapa senti, bahkan nafas Denver pun bisa dirasakannya. "Pagi, kamu mau apa?" tanya Arabella. "Aku hanya ingin menjadi yang pertama saat kamu membuka matamu." "Bodoh, terserah, menyingkir dari hadapanku. Kamu bisa kan berkata lembut seperti semalam?" "Tidak," jawab Arabella dengan ketus. Lalu wanita itu memasuki kamar mandi dan berusaha menormalkan degup jantungnya. "Kamu ingin makan apa?" "Terserah." "Tidak ada makanan yang namanya terserah, Hani. Dasar bodoh." Setelah beberapa menit ia membersihkan diri, Arabella pun keluar dan ia menemukan Denver tengah menyajikan berbagai makanan di atas meja mini dalam kamar hotelnya. "Kamu sudah selesai?" Baiklah, ayo kita makan. Aku tidak lapar." "Kamu harus makan." "Baiklah, tapi kamu keluar." "Hah? Kamu keluar, Denver?" Baiklah. Denver melirik ke arah istrinya berharap wanita itu mau menerimanya. Namun Arabella malah memberikan tatapan dinginnya sebagai balasan. Denver keluar dari kamar Arabella dan berakhir di hadapan kamar Jonathan. Denver mengetuk pintunya dan tak lama Jonathan pun membukanya. "Kamu?" "Ya, aku ingin sarapan di sini." "Bukannya kamu dan Arabella?" "Dia mengusirku." "Baiklah, ayo masuk." Denver mengikuti langkah kaki Jonathan. Pria itu merasa kesal sebenarnya, namun ia tak ingin memperlihatkan itu semua kepada Arabella. "Baiklah, ceritakan apa yang terjadi." "Aku memasak untuknya, tapi dia tak ingin aku berada di sana." "Lalu?" "Apalagi? Ya aku kesinilah." "Baiklah. Apa? Hanya itu?" "Jonathan, aku kesal sekarang. Aku sudah berusaha bersikap manis kepadanya, tapi dia menolak aku mentah-mentah." "Denver, baru semalam kamu diperlakukan begini oleh istrimu dan kamu sudah kesal. Bagaimana dia yang diperlakukan seenaknya olehmu selama 2 minggu?" "Iya, tapi aku tak sadar waktu itu." "Sadar tak sadar, kamu tetap salah." "Baiklah, aku lapar. Boleh aku sarapan di sini?" "Tentu aja, aku sudah memesan beberapa makanan, mungkin akan segera datang." "Oke." Denver sibuk selama beberapa jam di kamar Jonathan. Pria itu membahas masalah pekerjaannya yang selama 2 hari ini tidak serius dia kerjakan. Setelah selesai, Denver membuka knop pintu kamar Arabella dan hal pertama yang ia lihat adalah sesosok pria yang duduk dengan senyum miring yang sangat dibenci oleh Denver. "Bagaimana bisa kamu di sini berdebah?" sentak Denver mendekati pria itu. "Hai Denver, katakan bagaimana bisa kamu di sini?" "Aku hanya bertamu." "Pergi kamu sialan." "Denver, santai. Keluar atau kutembak kamu." "Ini macau, Denver. Ada yang berkuasa di sini." "Pergilah, Felix." "Aku tak bisa pergi. Aku diundang seseorang di sini," ucap Felix dengan tenang tanpa ada rasa takut sedikit pun. Denver mencengkram kerah ke meja Felix dan menghentakkan tubuh pria itu ke dinding. "Siapa yang mengundangmu?" "Denver, tenanglah. Katakan." "Aku yang mengundangnya." Denver melirik ke arah suara yang ternyata berasal dari Arabella, yang baru saja masuk ke dalam kamar itu. "Kamu?" "Ya." "Felix, duduklah," ujar Arabella lalu menuju pantry membuatkan teh dan menghantarkannya ke hadapan Felix. Sedangkan Denver terlihat mengetatkan rahangnya dengan marah. "Terima kasih, Nyonya Lorenzo." "Iya." "Kamu mengundang berdebah ini?" "Iya." Denver menarik pelan tubuh Arabella keluar dari kamar. "Apa? Bagaimana bisa kamu mengundang berdebah itu kemari?" "Memangnya kenapa? Kamu ingin balas dendam?" "Terserah kamu menganggapnya seperti apa." "Apa maksudmu mengundangnya kemari? Ini kamar hotelku dan aku berhak mengundang siapapun kemari." "Arabella, apa? Kamu ingin marah padaku?" "Tidak. Kalau begitu pembicaraan ini selesai." Arabella melenggang pergi dan mendudukkan tubuhnya di sofa berhadapan dengan Felix yang sedang meminum tehnya. Tak lama Denver datang dengan wajah kusutnya. Pria itu mendudukkan dirinya di samping Arabella. "Jadi ada apa, Nyonya Lorenzo?" "Aku ingin kamu dan Denver melakukan sesuatu." "Maksudmu apa?" tanya Denver dengan alis yang menaut tak mengerti. "Felix, aku ingin kamu dan Denver berdamai di hadapanku." "What the..." "Jangan mengumpat, Denver." "Tapi kamu tahu kan, dia itu musuhku." "Ya, dan seluruh dunia juga tahu itu." "Lalu kenapa kamu memintaku untuk berdamai dengannya? Menyentuhnya saja aku jijik." "Denver!" desis Arabella tajam, sedangkan Felix malah terkekeh mendengar ucapan Denver. "Ini bukan kemauanku." "Lalu?" "Ini kemauan anakmu."
Wow, jadi kamu hamil, Nyonya Lorenzo? Iya, selamat kalau begitu. Terima kasih, Felix. Cih, Denver berdecak malas mendengar percakapan antara istrinya dan sang musuh abadi, yaitu Felix. Aku tak bisa melakukan itu. Baiklah, terserah. Arabella, kamu ingin maaf dariku kan? Inilah yang kuminta. Tapi tidak dengan keparat ini. Baiklah, terserah. Arabella, kumohon, kamu boleh minta yang lainnya. Mobil, mansion, apartemen, penthouse, atau kamu ingin pulau pribadi, aku akan memberikannya. Tapi kumohon, jangan memintaku untuk melakukan itu. Denver, aku tak butuh semua itu. Aku hanya ingin kamu dan Felix berdamai. Bagaimana bisa kamu memintaku untuk berdamai dengan pria sialan ini? Denver, jangan mengatainya terus. Ingat, dia adalah tamu kita. Apa yang diucapkan istrimu benar, Denver. Kamu payah sekali menjadi tuan rumah. Diam kamu sialan. Denver, Arabella, dia sangat licik. Pasti setelah ini dia meminta sesuatu. Aku tak peduli. Aku hanya ingin kamu memeluknya, ujar Arabella. Denver menatap manik mata coklat sang istri. Ia lalu mengalihkan pandangannya pada Felix dan ternyata sangat tenang. Bahkan pria itu terlihat sedang membaca majalah dan mengajukan perdebatan antara Denver dan istrinya. Untuk apa aku memeluknya? Aku juga tak tahu, Denver. Saat melihat Felix kemarin di mall, aku sangat ingin kamu memeluknya. Tapi itu mustahil. Baiklah, kalau kamu tidak mau, aku tak akan pulang ke New York. Denver menghela nafasnya dengan kasar. Ia tidak bisa melihat Arabella merajuk seperti itu. Baiklah, apa? Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu minta. Bagus. Arabella mengalihkan pandangannya kepada Felix. Felix, kamu mau kan melakukan apa yang aku minta? Nyonya Lorenzo, jujur saja, sebenarnya sedari tadi aku sangat ingin membungkam mulut suamimu itu. Kumohon, Felix. Arabella, jangan memohon pada siapapun, terutama dia. Peringat Denver namun tidak digubris oleh Arabella. Tapi karena kamu sedang hamil dan ini adalah keinginan bayimu, jadi aku setuju. Terima kasih, Felix. Arabella tersenyum bahagia berbanding terbalik dengan raut wajah Denver yang tampak sangat kesal. Tapi aku ingin membuat sebuah perjanjian. Apa maksudmu? Sebuah perjanjian? Sudah kuduga, ujar Denver sembari memutar bola matanya. Aku akan menuruti kemauanmu, tapi sebagai gantinya jika anakmu laki-laki, aku tak masalah. Bagaimana jika perempuan? Tanya Arabella. Kamu harus menyerahkan anakmu kepadaku untuk kujadikan pasanganku. Sialan kamu keparat, bentak Denver. Bahkan pria itu sudah mengangkat tubuh Felix hingga kaki pria itu melayang sedikit dari lantai. Arabella menelan salivanya. Ia takut jika memang anaknya perempuan, tapi ia sangat menginginkan Denver dan Felix untuk berdamai. Sampai kapanpun aku tak akan membiarkan anak-anakku berurusan denganmu, sialan. Arabella melihat kilatan kemarahan dari Denver, tapi Felix malah terkekeh pelan mengabaikan setiap kata yang Denver ucapkan. Kan aku sudah bilang, jika anakmu laki-laki, dia akan selamat. Aku tak akan mengganggunya. Tapi jika perempuan, kamu harus menyerahkannya. Brengsek. Denver mencekik Felix dengan kencang. Kamu tidak bisa membunuhku, Denver. Diam kamu. Arabella masih menimbang. Ia membelai pelan perutnya meminta persetujuan sang anak. Semoga keputusannya tepat dan semoga Tuhan memberikan dia kemudahan. Denver, hentikan, sentak Arabella, namun Denver semakin kuat mencekik Felix. Stop, Denver. Denver mendengar perteriakan dari Arabella. Akhirnya ia melepaskan cekikannya dari leher sang rival. Pria itu mengepalkan erat tangannya dengan sempurna. Aku menerima tawarannya, ujar Arabella. Dek. Denver segera melirik ke arah sang istri dan dengan cepat menarik Arabella keluar. Apa yang kamu ucapkan? Aku hanya ingin menuruti kemauan anakku. Kamu mempertaruhkan hidupnya, Arabella. Aku hanya ingin memenuhi keinginannya, Denver. Dia juga anakku. Ku tahu. Lalu kenapa kamu menyetujui permintaan gila ini? Felix, aku percaya pada takdir, Denver. Bagaimana jika anak kita perempuan? Lalu, jika anak kita laki-laki? Arabella, jika anak kita perempuan, dia akan membenci kita. Kita tidak tahu bayi ini laki-laki atau perempuan, Denver. Baik, terserah. Maaf. Mungkin saat kita mengetahui jenis kelaminnya dan ternyata dia perempuan, aku akan segera membunuhmu, Felix. Terserah apapun yang kamu lakukan. Setelah ini jangan minta macam-macam lagi. Ya, semoga. Denver berjalan beriringan dengan sang istri dan menatap Felix yang tengah sibuk membaca majalah. Jadi bagaimana? Kami setuju. Bagus. Ayo, kamu ingin kami berdamai kan? Iya.
Denver mendekati Felix dan dengan tatapan kebencian, sedangkan Felix mengulurkan tangannya. Denver menyambut uluran tangan Felix dan Felix pun menarik Denver hingga mereka berpelukan. Arabella tersenyum, ia sangat senang saat keinginannya terpenuhi. Felix merangkul Denver dengan senyum yang mengembang, sedangkan Denver hanya menampilkan wajah malas dan tidak ikhlas. Jangan menunjukkan wajah malasmu, calon ayah mertua. Diam kamu. Kamu sangat kejam, ayah. Dengar, aku akan berdoa semoga anakku bukan perempuan. Jika memang itu terjadi, mungkin aku akan menghabisimu. Kamu sangat jahat sekali. Baiklah Felix, silahkan kamu pergi, ujar Denver dengan nada lembut namun dengan penuh kebencian. Baiklah, kamu tidak ingin mengantarkanku, ayah? Felix, oke, maaf. Felix segera melenggang keluar dari kamar Arabella, menyisahkan Denver dan sang istri di kamar itu. Arabella mengelus pelan perutnya. Ia berharap semoga anaknya laki-laki. Tiba-tiba sebuah lengan besar memeluknya dari belakang, ikut membelai perut wanita itu. Apa aku sudah bisa memanggil diriku Daddy? Ya, kamu kuizinkan. Baiklah, terima kasih. Ya, Daddy berharap kamu laki-laki karena jujur aku juga ingin anak pertamaku laki-laki. Ya, semoga. Kita pulang? Mungkin nanti malam. Baiklah, kamu sudah memaafkanku. 3/4, ujar Arabella dengan terkekeh. Apa? Setelah mempertaruhkan kehidupan anakku, kamu masih bilang belum memaafkanku? Tidak, aku berbohong. Jadi, ya, aku memaafkanmu. Terima kasih. Denver menopang dagu terbelahnya ke pundak sang istri dan menghadiahi wanita itu dengan kecupan lembut di pipi kirinya. Aku mencintaimu. Ya, aku tahu. Aku berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Jika kamu lakukan itu lagi, akan kujamin kamu tidak akan menemukanku lagi. Ya, aku janji, Hani. Sekarang apa yang akan kamu lakukan pada Julian? Denver melepas pelukannya dan duduk di tepi ranjang. Arabella membalikkan tubuhnya menghadap sang suami yang sudah mengetatkan rahangnya. Arabella berjalan mendekati Denver, membelai pelan rahang tegas Denver yang mengetat. Aku bertanya, Denver, apa kamu akan menyakitinya? Aku mungkin akan melepaskan peluruku tepat di jantung pria sialan itu jika aku berada di New York sekarang. Arabella mendudukkan tubuhnya bersampingan dengan sang suami dan menggenggam erat tangan Denver. Aku juga membencinya karena ulah dia kita jadi salah paham dan berujung kamu yang menyakitiku. Aku tahu itu salahnya, jadi aku tak punya alasan untuk membencimu. Oleh karena itu, aku tak membencimu setelah kamu menyakitiku. Maafkan aku. Denver menghadap Arabella dan memeluk wanita itu dengan erat dan mengecup pelan kepalanya. Iya, kamu sangat baik, Belle, dan mungkin sedikit polos, lanjut Denver. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Jonathan sudah mematahkan 2 tulang rusuk pria berdebah itu, dan mungkin aku akan mematahkan kaki dan juga tangannya. Bagus. Kamu sangat membencinya. Iya, dasar. Aku mau pulang, ucap Arabella mengadahkan kepalanya menatap sang suami. Kamu bilang nanti. Aku rindu sama Madam Queen. Baiklah. Denver segera meraih ponselnya di saku celana pria itu. Jonathan, iya, siapkan jet pribadiku sekarang. Kamu akan pulang? Iya. Baiklah, secepatnya Jonathan. Iya. Denver memutuskan sambungan teleponnya dan kembali memeluk erat istri kecilnya. Kita harus bersiap. Ya, tapi aku malas, ujar Arabella. Aku yang akan membereskannya. Terima kasih suamiku. Ya. Denver segera mengepak baju-baju sang istri dan memasukkannya ke dalam koper, lalu mereka pun menunggu Jonathan.